Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam Sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 13 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Judaisme, Kristianisme, dan Islamisme adalah tiga agama yang bersaudara yang sama-sama menganut paham monoteisme dengan menekankan bahwa Allah itu Esa dan tidak dapat disejajarkan atau disandingkan dengan kekuatan Allah lain, ilah lain, atau dewa-dewi lain. Lalu apa, saudara-saudara, yang menjadi ciri khas dan yang membedakan ajaran iman Kristen terhadap ajaran yang lain, agama yang lain? Ciri khasnya adalah menekankan bahwa Allah yang Esa itu adalah Allah Yahweh. Itu aku adalah aku. Dialah Tuhan kita. Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada juru selamat selain Dia, saudara-saudara. Hanya di dalam Dia ada keselamatan. Keselamatan dan hidup yang abadi. Dialah Tuhan yang berkarya di dalam tiga umum yang berada di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus, sebagaimana yang diajarkan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dialah sang awal dan sang akhir atas segala sejarah atau segenap sejarah. Saudara yang terkasih, salah satu ajaran pokok iman Kristiani adalah hukum Taurat atau dasar tita ataupun ke-10 hukum Taurat yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ke-17, saudara-saudara. Hukum Taurat yang pertama berbunyi sebagaimana, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu tertulis dalam Keluaran 20 ayat 20a tambah 3. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya adalah bahwa kita harus lebih takut, lebih cinta, dan lebih yakin kepada Tuhan Allah daripada kepada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Hal inilah yang ditekankan oleh Martin Luther. Dalam sejarah perjalanan iman umat Tuhan, dalam Perjanjian Lama, Allah melalui nabinya, saudara-saudara, menegaskan bahwa menyembah ilah-ilah lain adalah kesia-siaan dan sesat adanya. Allah Yahweh tidak dapat dibandingkan dan disejajarkan dengan berhala-berhala buatan manusia yang tidak menyelamatkan. Hanya Allah Yahweh lah yang dapat melakukan perbuatan hebat dan ajaib, termasuk dalam memimpin sejarah perjalanan umatnya bangsa Israel dan segenap sejarah dunia atau alam semesta ini, dari awal hingga akhir segalanya. Umatnya dan orang-orang percaya adalah saksi-saksi Allah yang telah mengalami sejarah keselamatan ini. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Olehnya janganlah gentar dan janganlah takut, sebab Tuhan Allah menyertai kita sampai akhir, saudara-saudara. Oleh karena itu janganlah ada Allah lain selain Dia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Martin Luther di tahun 1483 sampai 1546 berkata dan menegaskan
bahwa apa saja yang sepenuhnya kita andalkan, maka hal itu adalah menjadi Allah kita. Adapun godaan yang menyesatkan dan yang sering kita buat menjadi Allah kita adalah mammon, yaitu uang dan harta benda. Bahkan keserakahan disejajarkan dengan penyembahan berhala. Itu bisa kita baca dalam Kolose 3 ayat ke-5. Yang kedua, percaya kepada kekuatan diri sendiri. Ketiga, percaya kepada orang-orang yang dianggap suci dan kepada ilmu kalam. Sebaliknya saudara-saudara, ajaran iman Kristiani menegaskan bahwa percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, adalah ibadah yang sejati. Percaya kepada ilah-ilah buatan manusia adalah ibadah palsu. Hanya iman kepada Allah sajalah saudara-saudara sumber segala kebaikan. Dengan mengandalkan rahmat-Nya kita beroleh selamat. Mengandalkan perbuatan baik sebagai jalan memperoleh keselamatan akhirat adalah tergolong ibadah palsu. Oleh karena itu, sekali lagi saudara-saudara, marilah beribadah hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang dari awal hingga akhir dari segalanya. Dialah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bangkit dari hari yang ketiga dari antara orang mati dan naik ke surga. Saudara yang terkasih, masalah penyembahan berhala, menduakan Tuhan Allah bukanlah masalah yang sepele atau bisa kita katakan remeh. Jika kita melanggarnya, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Sebab Tuhan yang adalah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya tidak menghendaki umatnya diciptakannya menyembah kepada Allah lain selain Dia. Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bertata di dalam kerajaan surga. Tidakkah Ia berkata dalam Keluaran 20 ayat ke-5, saudara-saudara? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Oleh sebab itu saudara-saudara, melalui sapaan ini, marilah kita hanya menyembah Tuhan Yesus di dalam hidup kita, bagaimanapun situasinya, sehingga keselamatan menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih di mana kebenaran firman-Mu Tuhan telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa hanya Engkaulah Tuhan Allah kami, Engkaulah Juru Selamat kami, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bapa, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka Tuhan beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka beroleh kesehatan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Engkaulah Tuhan kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, untuk juga kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati Tuhan keluarga mereka, rumah tangga mereka. Kau berikan Tuhan Yesus berkat kepada anak-anak mereka, usaha mereka dan pekerjaan. Hanya kepada-Mu hamba menyerahkan setiap jemaat. Pada kesempatan ini juga Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudariku yang jauh dari hamba. Itu aku Mama Ella, mari Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Tidak bosan-bosannya hamba berdoa, sehingga kasih-Mu nyata di dalam kehidupannya. Untuk juga adikku Tuhan Hermantono Tambunan, balut bungkus dia dengan kuasa-Mu, sehingga Tuhan ada iman yang teguh dan kuat di dalam kehidupannya. Dengan Tuhan tiada yang mustahil. Berikan Tuhan kekuatan baginya, berikan imun yang luar biasa baginya,
sehingga ia Tuhan beroleh kesehatan. Bapa di dalam surga, seluruhnya saudara-saudariku, mari Engkau berkati. Terkhusus Tuhan, hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Lalu bungkus mereka dengan kuat dan kasih-Mu, sehingga mereka selalu terjaga, sehingga hidup mereka selalu hanya memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.